Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul presentasi Kesusastraan Indonesia periode klasik dengan anggota kelompok pertama yaitu saya sendiri Cahya Ardana, yang kedua ada Ahmad Maula Asyihar, dan yang ketiga ada Ahmad Syaihu Nasrul Ilahi. Sastra adalah penumpahan ide-ide atau penumpahan pikiran-pikiran tentang kehidupan dan sosial yang lebih banyak menggunakan kata-kata yang berbahasa bebas. Sedangkan sastra klasik adalah sastra yang berkembang di dalam sebuah lingkungan sosial yang dimana di dalamnya belum masuk unsur-unsur modernisme di dalam sastra tersebut. Sastra awalnya muncul pada tahun 1870 sampai 1942 di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Minangkabau, Tapanuli, Langkat, dan di daerah Sumatera lainnya, serta di orang-orang Tionghoa dan orang-orang Eropa. Sastra klasik muncul pada tahun 1870 dalam bentuk syair, hikayat, dan juga dalam bentuk novel-novel barat yang sudah diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maula Asyihar dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ciri-ciri sastra Melayu klasik yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, anonim, yang memiliki arti tidak diketahui siapa penulisnya. Hal ini disebabkan karena pada zaman dahulu tidak banyak orang yang ingin mendambakan popularitas, sehingga penulis lebih terfokus kepada mahakarya dan menitik beratkan fungsi dari cerita tersebut. Yang kedua, bertema istana sentris. Banyak dari sastra Melayu klasik pada zaman dahulu yang berlatar tempat istana. Tokoh yang dipakai dalam cerita tersebut juga biasanya menggunakan raja atau pangeran yang memiliki kesaktian, dan kisahnya selalu berhubungan dengan percintaan dan diakhiri dengan kebahagiaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai budaya lokal. Nilai budaya lokal selalu terikat dengan karya sastra Melayu klasik yang bertujuan untuk menunjukkan kepada para pembaca dengan adanya moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. Yang keempat, disebarkan secara lisan. Penyebab utama karya sastra Melayu klasik disebarkan secara lisan adalah lambatnya pergerakan pada zaman dahulu dan kurangnya alat dan sarana dibandingkan dengan karya sastra Melayu modern ini. Dan dengan budaya lisan ini dapat membantu masyarakat untuk mempermudah menerima hal positif dan pesan-pesan moral yang terdapat di dalam cerita. Yang kelima, bersifat didaktis. Didaktis bermakna memberikan pesan moral kepada masyarakat, baik moral tersebut diambil dari sisi keagamaan, sosial, maupun pendidikan. Yang keenam, bersifat tradisional, yang artinya karya sastra Melayu klasik masih tetap mempertahankan adat dan istiadat masyarakat pada zaman dahulu. Yang ketujuh, klasik imitatif. Klasik imitatif ini berarti karya sastra Melayu klasik yang bersifat tiruan atau meniru perilaku dan keadaan dari masyarakat secara turun-menurun. Klasik imitatif ini hampir sama dengan karya sastra klasik yang bersifat tradisional. Yang kedelapan, universal dan umum. Hampir semua karya sastra Melayu klasik bersifat universal dan umum. Jadi, karya sastra Melayu klasik terbuka untuk siapa saja. Adapun jenisnya, sastra Melayu klasik dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah mantra. Mantra adalah sebuah rangkaian kata yang di dalamnya mengandung rima, dan rima tersebutlah yang dianggap mengandung hal-hal yang berbau kegaiban. Yang kedua, bidal. Bidal biasanya dikenal dengan kalimat-kalimat singkat
yang di dalamnya mengandung sebuah pengertian atau sebuah kiasan. Yang ketiga, Talibun. Talibun adalah sebuah karya sastra Melayu klasik yang sama jenisnya dengan puisi lama seperti pantun, yang mempunyai sampiran dan isi. Yang keempat, Seloka. Seloka adalah puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah dan perumpamaan yang di dalamnya mengandung hal-hal lucu, sebuah sindiran, bahkan sebuah ejekan. Yang kelima, Gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Yang keenam, Pantun. Pantun adalah sebuah puisi yang memiliki 4 baris. Baris 1 dan 2 biasanya disebut dengan sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Yang ketujuh, Karmina. Karmina biasa dikenal dengan pantun kilat yang terdiri dari 2 baris. Yang kedelapan, Syair. Syair adalah sebuah puisi karangan yang bersifat terikat, yang mementingkan irama saja. 9. Stanza. Stanza adalah sajak 8 seuntai yang setiap baitnya terdiri dari 8 kalimat. Biasanya disebut oktav. Sajak dalam stanza ini bersifat tidak berurutan. 10. Soneta. Soneta adalah kesusastraan Italia yang muncul di pertengahan abad ke-13. Soneta muncul di Indonesia karena dibawa oleh pemuda Indonesia yang bersekolah di Belanda. Jenis-jenis prosa lama diantaranya adalah dongeng, mite, fabel, legenda, sage, hikayat, sejarah atau silsilah. Unsur-unsur intratistik karya sastra Melayu klasik ialah tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat.